Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali menafsirkan atau membacakan tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, surat Al-Muluk ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 5. Kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan planet-planet yang diam dan planet-planet yang berputar. Dengan demikian langit itu menjadi bentuk ciptaan yang paling bagus dan megah. Planet-planet itu dinamakan masabih atau lampu-lampu karena dia bersinar seperti sinar lampu. Kami jadikan planet-planet dan termasuk pecahannya dari bintang yang bersinar terang atau yang lebih kecil darinya sebagai pelempar setan. Di akhirat, setelah dunia dibakar dengan meteor-meteor itu, kami siapkan untuk setan siksa neraka yang menyala-nyala akibat rusak dan hancurnya perbuatan mereka. Pelemparan setan-setan tersebut juga membawa manfaat lain dari planet-planet di samping sebagai hiasan langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Qatadah mengatakan Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 hal: sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar setan, dan sebagai tanda yang bisa dijadikan petunjuk di darat maupun di laut. Barang siapa yang menakwili, yang memiliki pengertian ayat tersebut dengan selain 3 hal itu, dia telah berkata dengan pendapat pribadinya, memaksa diri untuk hal yang tidak ada ilmu baginya terhadap hal itu. Semisal dengan ayat itu adalah firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan kami menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal, kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Surat As-Saffat ayat 6-10. Kemudian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang pernah ke Indonesia itu meneruskan penjelasannya dalam tafsir Munir yang sangat fenomenal ini. Dari ayat-ayat di atas bisa diambil pengertian sebagai berikut: Allah Maha Agung dengan zatnya dari segala sesuatu selain dirinya. Dia atau Allah adalah pemilik langit dan bumi di dunia dan di akhirat. Maha kuasa atas Allah, maha kuasa atas segala sesuatu, yakni memberikan nikmat dan membalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mewujudkan mati dan hidup agar Dia memperlakukan hamba-hambanya sebagaimana perlakuan orang yang menguji dan menetapkan bukti atas mereka, mana yang paling taat dan mana yang paling ikhlas kepada Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat menang dalam membalas orang-orang yang melakukan maksiat kepadanya, serta maha ampun, maha pengampun kepada orang-orang yang bertobat. Ibnu Umar mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai ayyukum ahsanu amala, lalu bersabda, maksudnya adalah siapa yang paling warok. Warok itu menjaga diri, hati-hati. Siapa yang paling warok dari keharaman Allah dan paling cepat dalam taat kepada Allah. Itu maksudnya tabarakalladzi biyadihil mulk sampai ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling ahsan, amalnya paling baik amalnya, maksudnya adalah siapa yang paling warok, paling menjaga diri dari apa yang diharapkan Allah, dan yang paling cepat di dalam taat kepada Allah. Ujian adalah percobaan dan tes sehingga dapat diketahui apakah orang itu taat atau maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.